Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Damai sukacita Tuhan kiranya kita alami setiap saat. Dan apapun yang menjadi pergumulanmu, percaya setiap pagi ada berkat baru. Tuhan selalu menyertai dan memberikan kemenangan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Kemerdekaan Sejati dalam Yesus. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 33-36 yang berkata demikian. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara sekalian, Yesus mengajarkan bahwa kebenaran sejati akan memerdekakan kita dari dosa. Tetapi ketika Yesus mengajarkan hal itu, orang Yahudi menolak. Mereka bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau katakan bahwa kebenaran yang kau sampaikan akan memerdekakan kami? Merdeka dari apa? Kami gak pernah diperbudak. Nah, pada waktu orang Yahudi menyampaikan ini, tentu mereka bukan memaksudkan tidak pernah menjadi hamba secara politik. Mengapa? Karena dalam sejarah Israel itu seringkali dijajah oleh negara-negara sekitarnya. Bahkan pada masa Yesus mereka juga sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka sebetulnya kan adalah hamba atau budak orang Romawi. Tetapi tentu bukan itu yang dimaksudkan orang Yahudi. Waktu dia bilang bahwa kami tidak pernah menjadi budak siapapun, maka itu juga tidak dimaksudkan secara sosial. Karena pada waktu itu banyak orang Yahudi menjadi budak sesamanya. Tetapi yang dimaksudkan oleh orang Yahudi adalah secara rohani. Kami ini keturunan Abraham, kami ini umat Allah, kami bangsa pilihan. Mana bisa disebut kami ini adalah budak dosa atau budak siapa begitu. Saudara, sebetulnya keyakinan orang Yahudi ini adalah keyakinan yang palsu. Memang mereka adalah keturunan Abraham secara jasmania. Memang mereka telah dipanggil untuk menjadi umat Allah. Tapi karena ketidaktaatannya, karena mereka menolak Kristus Sang Mesias, akibatnya mereka hidup di dalam dosa. Pada masa kini pun ada banyak orang yang beragama Kristen, tetapi memiliki keyakinan yang palsu tentang keselamatan. Maksudnya bagaimana? Gini, saya pasti masuk surga. Kenapa? Saya sudah dibaptis. Padahal belum tentu orang yang dibaptis masuk surga. Maksudnya kalau sudah dibaptis tanpa pertobatan, engkau orang berdosa yang kering jadi orang berdosa yang basah. Cuma itu aja. Ada yang bilang saya pasti masuk surga karena rajin ke gereja, karena aktif pelayanan, karena saya majelis. Saudara-saudara, saya yakin orang diselamatkan itu bukan karena melakukan aktivitas tertentu atau serangkaian ibadah tertentu, pelayanan tertentu, tapi karena lahir baru, bertobat dari segala dosa, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dimerdekakan dari dosa. Itu yang paling penting. Makanya kita juga sungguh-sungguh perlu berdoa, taat kepada pimpinan Roh Kudus supaya segala ikatan dalam nama Yesus dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Karena kemerdekaan sejati hanya bisa dikerjakan oleh Yesus dalam diri orang yang taat kepada firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus. Di ayat 34, Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa artinya dia hidup dalam dosa dan dia tidak bisa lepas. Ini beda dengan jatuh dalam dosa. Jadi begini saudara, kita yang sudah lahir baru sungguh-sungguh cinta Tuhan, kalau tidak hati-hati bisa saja jatuh dalam dosa. Dengan perkataan kita misalnya karena kita disakiti orang, waduh kita maki orang itu, atau hati kita jadi jengkel. Tapi kemudian kita bisa sadar dan kemudian kita bertobat. Itu bukan hidup tetap di dalam dosa, itu jatuh dalam dosa. Mungkin contohnya begini, ikan sesekali bisa keluar dari air, tetapi dia akan mati kalau selalu ada di luar air. Karena habitat sebetulnya adalah air.
manusia itu hidup kalau ada di udara, nggak bisa hidup di dalam air. Sesekali nyelam bisa, tapi tidak terus-menerus hidup di dalam air. Begitu juga saudara sekalian, kadang orang benar bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia hidup terus di dalam dosa, ya sebetulnya dia bukan orang benar. Jadi satu kali ada seorang yang punya babi dan juga punya domba. Lalu kebetulan di alun-alun ada kontes domba dan babi cantik begitu. Jadi dia mandikan keduanya, pakai parfum, pakai baju binatang itu. Wah, pokoknya sudah dirias begitulah. Lalu keduanya dituntun menuju tanah alun-alun. Rupanya semalam hujan jadi tanah agak becek. Saudara tahu, begitu menginjak lumpur tersebut, si domba mengembek. Mbek! Karena apa? Ada percikan lumpur kena kepada bulunya yang putih. Dia kotor tapi nyesel. Aduh, kenapa begini? Beda sama si babi. Begitu babi nginjak lumpur, wih dia gulung-gulung. Saudara, gak jadi ikut lomba pameran babi cantik. Karena apa? Habitatnya itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan kita balik ke dalam dosa. Sebab kalau kita balik ke dalam dosa, ya seperti babi itu. Babi kembali pada kubangannya. Anjing kembali pada muntahnya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3:6 firman berkata, kan itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, jelaskan, orang yang tetap artinya terus-menerus hidup di dalam dosa itu bukan orang yang kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan sesekali bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia bertobat, menyesal. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia, Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya jangan tinggal terus dalam dosa, tapi mari tinggalkan semuanya itu. Nah, beda sama hamba dosa. Hamba dosa itu artinya orang yang mati rohani, musuh Allah, seteru Allah, tidak bisa berbuat baik. Karena dia terikat, bosnya adalah si iblis. Coba misalnya kalau ada orang ditangkap jadi budak dari pasukan musuh. Itu orang disuruh mesti taat. Jongkok, mesti jongkok. Berdiri, berdiri. Tidur, tidur. Jadi kalau dosa mengikat orang, mabok, mabok dia. Berzina, berzina dia. Judi, judi dia. Karena apa? Itu setan telah menguasai kehidupannya. Makanya kita perlu dibebaskan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus dari ikatan-ikatan kebiasaan buruk, ikatan dosa. Karena kemerdekaan sejati hanya dalam Yesus. Nah, banyak kali orang memikirkan bahwa merdeka itu artinya saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Merdeka artinya saya mau ini saya bisa, saya mau itu saya bisa, saya mau ini saya bisa. Itu sebetulnya hanya satu sisi dari satu mata uang logam yang sama. Ada sisi lain, yaitu orang yang sungguh-sungguh merdeka, bukan hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi bisa tidak melakukan apa yang dia tidak inginkan. Saya tidak mau marah, bisa. Saya tidak mau bohong, bisa. Saya tidak mau dosa, bisa. Nah, itu orang yang benar-benar merdeka, saudara. Bagaimana kondisi saudara? Masih diikat oleh dosa? Atau saudara sudah dimerdekakan sungguh-sungguh sejati oleh Yesus? Ayat 35 kemudian bilang, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara ingat, Abraham itu punya anak perjanjian namanya Ishak. Tapi sebelumnya dia sudah bersama-sama dengan Hagar, yaitu budaknya daripada Sarah, dan punya anak namanya Ismail. Untuk sementara waktu sekian puluh tahun Ismail tinggal di rumah Abraham. Tapi kemudian Abraham mengusir Ismail dan Hagar supaya mereka hidup sendiri. Saudara, kenapa? Karena Ismail bukan anak perjanjian. Ishak adalah anak perjanjian. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah,
Bagi kita itu bisa berarti begini, orang yang setia kepada Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Banyak kali orang bisa ke gereja tapi tidak setia, tidak selamanya. Dulu rajin, dulu aktif, karena masalah ini itu mundur, jauh dari Tuhan, murtad. Jelas dia bukan anak, dia adalah hamba. Saya berdoa supaya kita benar-benar menjadi anak Allah, bukan budak dosa. Karena anak yang tinggal tetap di dalam rumah. Ayat 36 kemudian berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya hanya Yesus yang sungguh bisa memerdekakan kita. Saudara, walaupun kita tahu banyak firman, kita tahu target untuk dicapai, tanpa Yesus yang hidup dalam diri kita, tanpa Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita, kita akan bisa mencapai target itu. Tapi kalau dia tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan roket kemampuan untuk mencapai target itu, sehingga kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah pembebas yang sejati dalam hidup kita. Maukah kita sungguh dimerdekakan dari dosa? Mari kita tulis di kolom chat atau juga mengucapkan, Yesus sanggup memerdekakan saya. Tulis bersama 2, 3, Yesus sanggup memerdekakan saya. Ucapkan bersama 2, 3, Yesus sanggup memerdekakan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Yesus adalah pembebas kami satu-satunya. Biar kami tidak menjadi budak dosa, tapi kami menjadi budak Yesus. Apapun yang Yesus perintahkan, siap kami mau taat kepada kehendak-Mu. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.